Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MIND. Nah, jadi PT Sinar Terang Mandiri atau MIND ini didirikan di Manado pada tanggal 22 Desember 2004 sebagai kelanjutan dari CV Sinar Terang yang udah didirikan sejak tahun 1997. Jadi walaupun MIND ini didirikan tahun 2004, sebenarnya dia tuh udah berjalan dari tahun 97 Sobat Maya. Jadi udah lewatin krisis 98, 2008 juga ya Sobat Maya ya. Lalu sejak didirikan, MIND ini memiliki pengalaman panjang ya dalam bidang jasa penunjang pertambangan, mulai dari perencanaan dan konstruksi infrastruktur tambang, operasional tambang sampai kepada logistik dan transportasi pertambangan. Nah, secara garis besar ini adalah usaha dari MIND ya Sobat Maya. Ada perencanaan dan konstruksi infrastruktur tambang, lalu ada juga operasional tambang, dan juga logistik dan transportasi pertambangan. Nah, ini adalah track record dari MIND. Sobat Maya bisa lihat di sini dari didirikannya PT-nya di tahun 2004. Di tahun 2017, MIND ini pernah mendapatkan kontrak juga dari Antam. Lalu di tahun 2019, MIND ini juga mendapatkan kontrak dari PT Weda Bay Nickel di Weda, Kabupaten Halmahera Utara untuk hauling route sepanjang 36 km. Kedepannya, PT Weda Bay Nickel ini akan menjadi customer tetap ya dari MIND. Lalu di tahun 2020, MIND ini juga mendapatkan kontrak dari PT Hengjaya Mineralindo di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk Weda Bay Nickel dan juga PT Hengjaya Mineralindo ini adalah dua customer tetap dari MIND. Nah, kita bisa lihat di sini ya untuk lebih detailsnya Sobat Maya. Dari tahun 2019 hingga saat ini, PT Weda Bay Nickel dan juga Hengjaya Mineralindo ini adalah customer tetap nih dari MIND. Saat ini fokus dari MIND itu adalah di pertambangan nikel ya Sobat Maya. Jadi bisa dibilang untuk jasa penunjang pertambangannya ini lebih dikhususkan untuk nikel ya Sobat Maya. Nah, untuk wilayah operasional dari MIND sendiri Sobat Maya bisa lihat di sini ya Sobat Maya. Mostly itu ada di Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara. Nah, ini adalah hal-hal yang dikerjakan oleh MIND. Ada land clearing, lalu ada overburden removal, ada hauling road infrastructure, lalu ada ore gating, lalu ada juga grizzly, stockpile management, hauling, dan juga barging. Nah, seperti yang saya bilang di awal Sobat Maya ya, saat ini Mine ini hanya memiliki dua pelanggan tetap Sobat Maya, yaitu PT Weda Bay Nickel dan juga Hengjaya Mineralindo. Bisa kita lihat PT Weda Bay menyumbang sebesar 66,49% dan Hengjaya Mineralindo ini menyumbang 33,51% dari total pendapatan mine. Bisa dibayangkan, ketergantungan terhadap dua customer ini sangat besar Sobat Maya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga ya kalau misalnya someday kontrak dari WDB ataupun PT Hengjaya Mineralindo ini di stop misalnya. Nggak dilanjutkan lagi Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau coba untuk keep main ini dalam jangka waktu panjang, harus memperhatikan tentang hal ini ya Sobat Maya. Karena mostly revenue-nya memang cuma datang dari dua perusahaan ini. Kalau misalnya di tahun 2022 itu masih ada lah ya dari perusahaan lain walaupun dikit. Tapi di tahun 2023 ini benar-benar mendominasi dan per 31 Agustus 2024 hanya ada pendapatan dari dua perusahaan ini. Jadi again, kalau misalnya Sobat Maya niat untuk keep main ini dalam jangka waktu panjang, harus diperhatikan tentang hal ini. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari MIND. Hanya ada dua pemegang saham ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh PT Mitra Berkarya Sukses Selalu. Lalu setelahnya ada Bapak Sinjo Jeffrey Sumendap yang sekaligus merupakan owner dari MIND. Nah, ini adalah Bapak Sinjo Jeffrey Sumendap ya Sobat Maya. Saat ini berumur 60 tahun dan track record-nya Sobat Maya bisa lihat di sini juga. Bapak Sinjo ini saat ini juga menjabat sebagai advisory committee ya di Hexa Sobat Maya sejak tahun 2014. Jadi harusnya untuk track record Bapak Sinjo ini udah nggak perlu diragukan ya. Di Main ini juga ada anaknya Bapak Sinjo yang menjabat sebagai direktur juga ya Sobat Maya. Jadi bisa dibilang Main ini adalah salah satu perusahaan keluarga juga ya Sobat Maya. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari MIND. Jadi sebanyak-banyaknya sebesar 612 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 200 hingga 216, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 132,3 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 48% akan digunakan untuk belanja modal Sobat Maya, pembelian alat berat baru. Lalu sekitar 11%-nya akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Bapak Shinzo Jeffrey. Jadi ini adalah transaksi afiliasi ya, tapi harusnya waktu saya lihat sih nilai transaksinya masih wajar ya. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Dari sisi penggunaan dana IPO ya cukup bagus ya Sobat Maya, karena sebagian besar dana itu dipakai untuk belanja modal yang tentunya harusnya dapat meningkatkan kinerja dari main di masa mendatang. Lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari main. Dari sisi pendapatan bisa kita lihat ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Jadi walaupun kita lihat di depan tadi customernya hanya ada dua, tapi kontraknya itu nambah terus Sobat Maya. Jadi ini adalah hal yang bagus. Cuma ya again ya, kita tetap harus memperhatikan apakah kontraknya itu diperpanjang atau enggak nantinya. Lalu dari sisi laba bersih ini juga selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Jadi bagus banget nih laba dari main ini. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Main ini adalah Trimega Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya LG. Nah, LG ini ya lumayan sering lah mengawal saham IPO Sobat Maya. Dan bisa kita lihat track record-nya Sobat Maya. Nggak ada satupun saham IPO yang dikawal oleh LG itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Bahkan 3 IPO terakhir yang dikawal oleh LG kayak Golf, ADI, CBDK ini semuanya arah Sobat Maya. Bahkan CBDK arahnya sampai 5 kali. Jadi dari sisi track record LG ini bagus banget. Apakah di IPO-nya main akan seperti itu juga? Hopefully seperti itu. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari main. Dari sisi ekuitas ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Ini salah satunya juga didukung oleh laba bersih dari main yang selalu naik ya dari waktu ke waktu Sobat Maya. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, main ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu ini adalah valuasi dari main di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya di harga 200 hingga 216. Jadi jika nantinya main ini listing di harga 200, maka PI-nya itu hanya di 2,4 kali, sementara PBV-nya di 1,09 kali dengan market cap sebesar 816 miliar. Sementara jika main ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 216, maka PI-nya akan berada di 2,61 kali dan PBV-nya di 1,16 kali dengan market cap sebesar 882 miliar. Dari sisi valuasi, main ini sangat murah Sobat Maya. Jarang-jarang ya ada perusahaan IPO dengan valuasi semurah ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Main ini adalah perusahaan penunjang sekaligus kontraktor pertambangan ya, terkhususnya di nikel. Saat ini, Main ini masih terus bertumbuh ya, baik dari sisi pendapatan, laba usaha, maupun prospek bisnisnya. Namun tetap perlu kita perhatikan ya Sobat Maya soal ketergantungan Main terhadap dua konsumen tetapnya saat ini. Yaitu yang tadi udah kita bahas ya, PT WDB dan juga Heng Jaya. Kalau misalnya someday kontraknya udah nggak dilanjutkan, wah itu revenue-nya bisa drop signifikan. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Main saat ini tergolong sangat murah ya untuk ukuran saham IPO. Bahkan kalau misalnya kita lihat untuk ukuran saham yang udah listing deh, PI 2, itu murah banget Sobat Maya. Enggak banyak perusahaan IPO dengan valuasi semurah ini. Lalu untuk penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus karena sebagian dana itu dipakai untuk belanja modal dan tentunya berpotensi untuk meningkatkan kinerja main di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, sampai dengan video ini dibuat, hanya LG yang akan menjadi underwriter di IPO-nya main. Secara track record, LG ini bagus ya dalam mengawal saham IPO. Semua saham IPO yang dikawalnya itu belum ada yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. IPO terakhir yang dikawalnya yaitu CBDK bahkan berhasil 5 kali arah. Semoga aja di IPO-nya main ini juga akan seperti itu ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, tentu saja saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan ya. Dari sisi bisnis bagus, growth-nya masih terus bertumbuh. Valuasinya sangat amat murah. Lalu underwriter-nya juga LG yang track record-nya bagus. Kayaknya nggak ada alasan ya untuk nggak pesan saham IPO-nya main ini. Apalagi cuma untuk mengejar momentum jangka pendek.
Cuma again ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Mine, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya untuk jumlah pemesanan saya nanti akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga Sobat Maya utama. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Mine. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Mine atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Bulan depan bakalan banyak saham IPO yang bakalan listing, jadi kita bakalan ketemu lagi ya di series maraton saham IPO lainnya. See you!